interaktif, dan terpercaya. Bersama saya, Aya, selama 30 menit ke depan, tentunya dengan narasumber yang informatif. Hari ini saya sudah bersama Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal. Boleh Ibu perkenalan sedikit buat pemirsa di rumah? Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah. Kebetulan saya perwakilan dari Ketua Dies Natalis UPS Tegal yang ke-45 dan saya juga bagian dari dosen yang ada di UPS. Memasuki tahun keberapa sih Bu Dies Natalis tahun ini? Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk UPS sendiri berdiri sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang 2025, berarti usia kita sudah masuk ke 45 tahun, Mbak. Udah Ya, lama banget sudah berarti lama ya, Bu. sekali ya. Sudah berkepala 4 ya. Iya. Iya. Makna dari Dies Natalis bagi sivitas akademik itu apa sih Bu? Ya, bagi Civitas Akademika yaitu Dies Natalis ini sebagai tolak ukur bahwa di tahun ke-45 ini kita sudah banyak bertransformasi ya. Dari yang dulu UPS belum punya gedung di tahun 1980-an dan sekarang sudah punya gedung sendiri, bahkan ada 2 kampus 1 dan kampus 2. Dan juga sekarang kita sudah memiliki akreditasi tertinggi dalam akademik di lembaga atau institusi yaitu Unggul. Jadi satu-satunya kampus di Tegal yang memiliki akreditasi Unggul adalah UPS. Hebat berarti ya Bu. Tema yang diangkat dari filosofinya itu apa Bu kalau boleh tahu? Kalau tema Dies kali ini kita mengembangkan beberapa hal yang menjadi visi misi UPS ya, salah satunya yaitu terkait dengan globalisasi, dan tema kali ini yaitu digitalisasi dan globalisasi Universitas Pancasakti Tegal yang berdaya saing global. Seperti itu. Menarik ya Bu. Terus konsep apa yang diangkat dari UPS ini Bu? Ya, kalau konsep Dies kali ini memang sedikit berbeda dan mungkin bisa dikatakan paling meriah Mbak, karena kita ada rangkaian kegiatan Dies itu dari bulan Juni awal. Dan itu ada rangkaian acara dari internal dan puncaknya nanti di tanggal 20 ya kalau nggak salah, hari Jumat. Ada Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di situ nanti ada rangkaian kegiatan yang luar biasa panjang ya. Jadi ada edukasi expo, jadi ada education expo ya, di mana nanti kita dari UPS sendiri menampilkan beberapa hal terkait dengan pendidikan, kemudian fakultas-fakultas apa saja yang ada di UPS, dan beberapa dinas terkait juga ikut join dalam Edu Expo itu. Kemudian di hari Sabtu kita juga ada lomba-lomba untuk internal dan eksternal. Ada lomba rebana, ada lomba fashion show mengangkat tema daur ulang ya atau recycle. Kemudian juga ada lomba mewarnai untuk anak SD. Kemudian juga ada lomba solo vokal untuk umum. Kemudian juga ada lomba apalagi satunya ya. Jadi intinya lomba itu mengakomodir semua kalangan. Ya, jadi konsep Dies kali ini memang kita mengakomodir semua kalangan masyarakat dan sivitas akademika seperti itu. Berarti lombanya tuh bermacam-macam ya, banyak banget ya Bu. Banyak sekali Mbak. Oke Bu, selanjutnya tujuan dan goals yang diinginkan dari Dies Natalis ini apa Bu kalau boleh tahu? Ya, tentunya mengenalkan UPS kepada masyarakat luas dan sivitas akademika bahwa UPS sekarang ini sudah jauh berbeda dan tentunya ada kualitas peningkatan di SDM, kemudian fasilitas dan yang lain-lainnya. Dan tentunya juga kita sudah global ya Mbak ya. Jadi kita di UPS sendiri itu sudah punya mahasiswa asing ya. Ada dari Ghana dan Mesir. Seperti itu. Jadi memang goalsnya UPS menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian juga bisa mengangkat citra Tegal sendiri khususnya ya, dan UPS sendiri juga untuk di kancah nasional. Akan ada rangkaian kegiatan apa aja nih Bu di tahun ini? Kalau rangkaian sebenarnya kita sudah mulai sejak bulan Juni awal Mbak, dan itu memang difokuskan untuk internal terlebih dahulu ya. Jadi setiap Jumat kita itu ada acara
untuk rangkaian dies, lomba-lomba have fun aja gitu Mbak. Tapi untuk gongnya atau goalsnya nanti di tanggal 20, 21, 22 dan 23 ya, ada rangkaian yang memang untuk umum ya. Jadi di hari Jumat itu nanti kita mulai dari jam 1 ya, ada kegiatan pembukaan terlebih dahulu untuk rangkaian dies eksternal ya. Jadi kita pembukaan pukul 1, kemudian disambung dengan perform dari UKM Universitas Pancasakti Tegal. Jadi kita kan ada UKM tuh, ada karate, kemudian ada taekwondo dan yang lain-lainnya, ada teater, itu semuanya nanti tampil. Dibuka untuk umum. Ya, kemudian juga di hari itu sampai dengan nanti hari Minggu, di situ juga ada bazar kuliner UMKM. Ya, kita ada kurang lebih 25 stand untuk UMKM-nya. Kemudian untuk stand pendidikan ya Mbak ya, kita juga mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Ya, stand pendidikan itu nanti diisi oleh dinas-dinas pendidikan, kemudian dari Universitas Pancasakti Tegal, kemudian kita juga ada poliklinik di situ nanti kita bawa di situ. Nah, kemudian untuk hari Sabtunya di situ adalah fokus pada lomba-lomba eksternal ya. Jadi dimulai ada lomba mewarnai untuk tingkat SD, kemudian juga ada lomba solo vokal untuk umum dan SMA, batasan umur ya. Kemudian ada lomba rebana juga atau hadroh. Kemudian ada lomba fashion show ya, kaitannya dengan recycle begitu ya, itu untuk SMP. Nah nanti sampai malam, kemudian gongnya itu di hari Minggu. Hari Minggu itu nanti ada fun run, kemudian ada zumba yang dimana semuanya berhadiah, dan tentunya door prize utamanya yaitu 1 buah motor. Seperti itu. Hadiahnya lumayan juga ya Bu, Ya. ada 1 buah motor dan hadiah lainnya. Kalau boleh tahu itu biayanya tuh berapa atau gratis Bu? Kalau untuk biaya sebenarnya ada biaya pendaftaran, tapi semuanya kembali ke peserta begitu. Seperti fun run itu bayarnya 150.000 dan mereka akan mendapatkan kaos, medali, kemudian yang lain-lainnya juga. Ada minum, kemudian ada foto dan sebagainya. Itu. Banyak ya Bu. Ya, kalau Zumba itu kalau nggak salah di 25 atau 20.000 begitu Mbak. Tapi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan door prize utama dan door prize hiburan. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan yang sangat jelas dari Ibu Husnul. Jangan kemana-mana, tetap di Tegal in Frame. Balik lagi bersama saya Ayah. Kita akan kembali membahas rangkaian acara Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal bersama Ibu Husnul. Oke Ibu, latar belakang dari Pancasaktiran itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Iya, jadi sebenarnya UPS itu selalu berusaha untuk mengakomodir animo dari masyarakat Mbak. Sekarang kan ramainya sedang run gitu ya. Jadi kita coba mengakomodir kebutuhan keinginan masyarakat luas. Jadi kita selenggarakan di momen Dies ini untuk mengadakan kegiatan Pancasakti Fun Run 5K seperti itu. Oke nih Bu, siapa aja sih yang dapat berpartisipasi dalam Dies Natalis ini Bu? Ya, kalau untuk fun run-nya ya Mbak ya. Ya, kalau untuk fun run-nya memang kita buka untuk umum Mbak. Jadi semuanya boleh ikut, tidak hanya internal tapi juga seluruh masyarakat boleh mengikutinya. Seperti itu. Fasilitas dan benefit apa sih yang didapatkan dari fun run ini? Jadi untuk benefitnya kita pertama tentunya mendapatkan jersey ya, dengan desain yang tentunya elegan lah ya, sudah kita pilih desainnya. Kemudian juga medali, juga tentunya ada refreshment ya, kayak semacam air minum. Kemudian juga ada multivitamin seperti kayak ya pisang gitulah Mbak, ala umumnya fun run yang sering kita ikuti lah gitu. Gambaran rute peserta dari Pancasaktiran itu bagaimana Bu? Iya, kalau rute memang seperti yang tadi sudah saya katakan, informasinya jelas itu ada di Instagram, tapi saya coba akan bacakan ya.
Ya, jadi untuk rutenya sendiri itu nanti karena kita, Mbak, jadi catatan penting ya, UPS ini kan punya 2 kampus, Mbak. Satu itu di Jalan Halmahera, yang satu di Jalan Perintis Kemerdekaan. Perintis Kemerdekaan itu kampus 2. Nah, nanti event kita itu full ada di kampus 2. Ya. Nah, jadi untuk rutenya sendiri nanti juga dimulai dari kampus 2, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian Jalan Abimanyu ya, kemudian ada Jalan Kresna, Jalan Wisanggeni, Jalan Nakula, Jalan Werkudara, Jalan Sumbodro, kemudian Jalan Arjuna, Jalan Perintis Kemerdekaan itu finishnya, seperti itu rutenya. Jadi kembali lagi Ke kampus 2 ya. Pokoknya kalau informasinya kurang lengkap silahkan bisa ke Instagramnya Pancasakti Fun Run. Selanjutnya nih Bu, apakah Pancasakti Run ini akan jadi agenda tahunan? Ya, kalau sekarang saya sendiri sebagai ketua panitia mungkin menjawabnya secara ini ya Mbak ya, logika saja. Jadi Dies Natalis di UPS ini sendiri dilakukan setiap tahun Mbak. Dan setiap tahun itu eventnya berbeda sesuai dengan yang sedang dibicarakan banyak masyarakat lah. Kalau kita bisa katakan animo masyarakat ini sedang apa nih. Dulu pada saat pasca Covid ada goes, kita menyelenggarakan juga goes. Dan sekarang lagi happeningnya fun run nih, kita fun run. Nah kemungkinan nanti di tahun selanjutnya ya, di dia selanjutnya yang happening apa nih, jadi kita akan mengikuti. Jadi tidak hanya fun run, tapi juga kita akan mengikuti happeningnya, animo masyarakat kemana, kita akan akomodir, kita akan fasilitasi, dan kita akan buat kegiatannya seperti itu. Ada pesan bagi pelajar dan generasi muda yang terlibat dalam acara ini nggak Bu? Ya kalau pesannya tentu ya Mbak ya, karena kita backgroundnya di universitas ya Mbak ya, jadi tentunya pemuda-pemudi zaman sekarang ya, gen apa sekarang Mbak? Gen Z ya? Masih Gen Z ya? Iya. Gen Z ya? Oke, jadi tentunya kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga yang paling penting adalah kesehatan mental. Dengan momentum Dies ini tentunya saya pribadi ya, dari Universitas Pancasakti Tegal mewakili seluruh panitia dan UPS sendiri ya, memberikan sedikit informasi bahwa UPS Tegal saat ini sudah meraih akreditasi unggul, satu-satunya di Tegal. Dan momentum Dies ini menjadi tolak ukur bahwa UPS itu 40 tahun yang lalu ya, dan yang sekarang sudah jauh berbeda. Perbedaannya jelas sekali, ada dari fasilitas, kemudian SDM, dan sarana prasarana, serta kegiatan-kegiatan lain yang levelnya itu internasional. Seperti itu pesannya. Apa ada harapan yang diinginkan untuk tahun kedepannya Bu? Ya, semoga UPS tetap bisa menjadi patokan keilmuan di Tegal ya Mbak ya. Jadi Universitas Pancasakti Tegal yang berada di pinggir pantai pun ya bisa memiliki akreditasi unggul ya, yang sama dengan akreditasi di perguruan-perguruan tinggi lainnya ya, tentunya dari segi fasilitas, kemudian dari segi SDM, kemudian juga dari segi pembelajarannya, fasilitasnya, semuanya tentunya UPS sudah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kedepannya tentunya tetap menjadi UPS yang dinanti masyarakat kehadirannya ya Mbak ya. Terima kasih Ibu atas kedatangannya dan informasinya. Ya, sama-sama Mbak Aya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa.